adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Komen, subscribe, Sebagaimana umum diketahui, salah satu ciri khas kelompok Salafi Wahabi adalah getol menyesatkan umat Islam yang tak selaras dengan ideologinya. Mereka melakukan beragam cara, terutama melalui tindakan-tindakan anarkis yang meresahkan banyak kalangan. Seringkali kelompok Salafi Wahabi dalam berargumentasi sangat kaku dan merasa paling benar sendiri. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang dangkal dan tekstualis baik Al-Quran maupun hadis. Inilah yang menjadikan Wahabi sangat anti tradisi, menolak tahlil, menolak acara maulid Nabi, melarang ziarah kubur, bahkan menganggap peziarah kubur orang musyrik karena dianggap meminta kepada kuburan. Pada tahun 1924-1925, Arab Saudi baru saja berdiri, dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di tanah haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya, bahkan tidak sedikit ulama yang dibunuh. Aliran Wahabi yang terkenal Puritan berupaya menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah dengan membabi buta dan banyak melakukan kekerasan. Maka beberapa tempat bersejarah yang ada di tanah haram waktu itu, seperti rumah baginda Nabi Muhammad SAW, rumah para sahabat, termasuk makam baginda Nabi, akan dibongkar karena dianggap menjadi sumber kesyirikan. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin, kemudian mengirimkan utusan untuk menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan nama Komite Hijaz. Komite Hijaz adalah nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Panitia ini bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Arab Saudi untuk menyampaikan beberapa permohonan, di antaranya untuk tidak membongkar makam baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat usaha beliaulah mendirikan Komite Hijaz, makam Nabi berhasil diselamatkan dari penggusuran kelompok Wahabi saat itu. Komite Hijaz itu dibentuk ketika Saudi Arabia, Raja Saud itu mengundang semua orang Islam di seluruh dunia akan mengadakan muktamar di Mekah. Komite Hijaz artinya komite untuk menangani masalah praktek keagamaan di negeri Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Mekah Madinah. Jazirah Arabia sebelah barat yang meliputi Mekah, Madinah, Jeddah dikuasai oleh pasukan tentara Wahabi yang langsung dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Maka mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membongkar situs-situs sejarah, bahkan sampai kuburan-kuburan para sahabat. Di Ma'la itu ada kuburannya Sayyidah Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair,
ulama-ulama semua dibikin rata dengan tanah. Kemudian situs sejarah juga dibongkar, makom Syafi'i, tempat mengajarnya Imam Syafi'i. Terakhir akan membongkar makom Hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Baru Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab dan kiai-kiai tersentak mendengar bahwa kuburan Nabi Muhammad akan dibongkar. Segera dibentuk Komite Hijaz. Saudi Arabia di bawah kekuasaan Muhammad bin Abdul Wahab menerapkan pemerintahan dan menerapkan Islam menurut paham Wahabi. Yang boleh hidup hanya mazhab Wahabi, mazhab 4 tidak boleh. Yang itu tidak cocok, bahkan dianggap berbahaya oleh para pemimpin Islam Indonesia, kiai-kiai di Indonesia. Jadi kiai-kiai di Indonesia ingin menyampaikan hal ini kepada Raja Saudi Arabia. Nah, maunya kiai-kiai ini nunut delegasi ke muktamar khilafah di Mekah itu. Tapi kemudian tahu-tahu nama Kiai Wahabi, alasannya karena kiai pesantren belum punya organisasi. Penghapusan nama Kiai Wahab ini menimbulkan kekecewaan, ya katakanlah mungkin juga kemarahan di kalangan pesantren. Maka kiai-kiai berkumpul, kesimpulannya kiai-kiai terutama di dalam Komite Hijaz merasa wajib harus ada organisasi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, maka organisasi itulah yang kemudian disebut Nahdlatul Ulama. Begitu akan berangkat ke Saudi Arabia, delegasi Komite Hijaz ini sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Surat yang dibawa oleh Kiai Wahab kepada Raja Saudi juga sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Berangkat ke Jeddah, diterima oleh Raja Abdul Aziz, menyampaikan salam umat Islam seluruh negeri Jawa dan memohon satu, para tamu Allah baik yang umroh maupun yang haji selama berada di Mekah, Madinah, Jeddah diberi kebebasan beribadah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang kedua, imam dan khotib Masjidil Haramain digilir. Misalkan satu minggu ini bermadzhab Hanafi, minggu depan mazhab Maliki, minggu depan mazhab Syafi'i, minggunya lagi mazhab Hambali. Yang ketiga, mohon dengan sangat makom Hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Yang dikabulkan cuma yang Komite Hijaz mungkin saat ini masih banyak yang belum tahu tentangnya, yaitu sebuah komite yang sangat melegenda dalam sejarah NU. Ketika itu Indonesia belum merdeka dari penjajahan Belanda. Dalam keadaan serba susah, para ulama aswaja di Indonesia, khususnya di Jawa, masih sempat mencermati apa yang tengah terjadi di Arab Saudi. Waktu itu para kiai gundah gulana mendengar kabar bahwa makam baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diratakan dengan tanah atau dibongkar oleh penguasa Saudi yang ditopang Wahabi. Para ulama berupaya keras mencari cara bagaimana mencegah pihak penguasa Hijaz agar tidak membongkar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan serba sulit dan terbatas di masa penjajahan Belanda, alat transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas, para kiai Indonesia harus berangkat ke Hijaz dalam misi penyelamatan makam baginda Al-Mustafa wal Mujtaba Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar apa yang disampaikan oleh Habibana Umar bin Hafil, bahwasannya Indonesia adalah negeri istimewa yang didoakan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Sebab satu-satunya negara yang menentang penggusuran makam Nabi adalah Indonesia dengan Komite Hijaznya, yang kemudian menjadi embrio lahirnya organisasi Islam terbesar dunia yang akan terus menjadi benteng kokoh untuk mengawal ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ramah, sejuk dan indah, yaitu yang dikenal dengan sebutan Nahdlatul Ulama atau NU. Bismillah, selama NU masih ada, Indonesia sejahtera, Indonesia aman, Indonesia damai.
semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Sang Penakluk dengan cara subscribe, komen, share, dan like. Terima kasih.